Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis qudsi dari kitab Al-Arba'in Al-Qudsiyah atau 40 hadis terkait dengan hadis-hadis qudsi. Dan kita sampai pada hadis yang ke-11, yang mana hadis 11 ini saya beri judul ancaman bagi yang tidak bersabar terhadap ujian dan cobaan. Judul ini tentunya diambil dari isi daripada hadis qudsi ini. Tapi saya bacakan hadisnya. Al-hadisul hadi asyar, hadis yang ke-11, an Abi Hindin Ad-Dari, dari Abu Hind Ad-Dari radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridainya. Abu Hind ini terkenal dengan kunyanya inggih punika Abu Hind. Bapake Hindun kata sengaten, Abu Hind. Nah, nama beliau ada yang mengatakan nama beliau adalah Burair. Nggih. Ada yang mengatakan Barra. Nah, temriki beliau terkenal dengan julukannya Abu Hind, salah seorang sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diutus oleh kaumnya untuk mendatangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam dan mempelajari Islam, beliau kembali dan tinggal di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Beliau di Baitul Maqdis, Abu Hind Ad-Dari niki. Dan beliau meriwayatkan hadis nggih niki, hadisipun. Tapi hadis niki yang meriwayatkan hanya putranya kemawon. Hadisnya hadis qudsi yang beliau riwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man lam yardha biqada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan qadakku, dengan keputusanku, dengan takdirku, kata Allah, walam yasbir, dan tidak mau bersabar, ala balai, atas ujian dan cobaan yang telah aku timpahkan kepada dia, falyaltamis, maka hendaknya dia mencari Robban, Tuhan, siwaya, selain aku. Hadis niki diriwayatkan kalian Imam Tabarani. Terus kalau kita melihat dan kita dengar tadi bahwasannya hadis ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang tidak ridho ketika ditimpa suatu ujian dan cobaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu kepada dia. Allah Subhanahu wa taala memilih dia.
Di situ pasti ada hikmahnya. Bisa jadi itu merupakan peringatan bagi dia, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia bertaubat kepada Allah, agar dia kembali kepada Allah, tapi ternyata dia tidak ridha. Dan bisa jadi juga itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat seseorang, atau sebagai penebus dosanya dia. Kalau dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya dengan diturunkannya ujian ataupun cobaan ataupun bala tersebut. Namun ternyata dia tidak ridha, kemudian tidak mau bersabar, maka temriki Allah dawu falyaltamis robban siwaya, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi matan daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang tersebut. Silakan cari Tuhan selain aku. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahmu? Siapa yang akan bisa menyelesaikan ujian dan cobaan yang telah Allah turunkan? Tidak ada yang bisa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, hadis qudsi niki lemah. Derajatnya hadis ini dhaif. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dalam tahqiqnya beliau, isnaduhu dhaifun jiddan, sanadnya ini lemah sekali. Kalau sanadnya lemah sekali ataupun hadisnya itu lemah, maka tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Kenapa kok sanadnya lemah? Ternyata temriku pada sanad ada perawi Sa'id ibnu Ziyad Tarakahul Azdi, rawi yang matruk. Rawi yang matruk ini ditinggalkan riwayat hadisnya karena ada sebab yang terlalu berat sehingga periwayatan hadisnya itu ditinggalkan oleh para muhaddisin. Lemah sekali berarti hadisnya. Kemudian pada sanad juga ada Ziyad dan juga bapaknya yaitu Faid, dan dua-duanya lemah. Dados hadis niki intinipun inggih punika lemah, sanadnya lemah sekali, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Namun kalau kita melihat dari sisi matannya, temriku wonten anjuran untuk bersabar. Kalau anjuran untuk bersabar, perintah untuk bersabar, maka temriko kata sangat dalil-dalil yang menunjukkan terkait wajibnya bersabar. Lah temriki sabar niku nopo? Apa yang dimaksud dengan sabar? Sering kita mendengar sabar, namun pengertianipun pripun? Disebutkan kalian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan habsun nafsi anil jaza. Sabar niku nggih nahan dari merasa resah, mboten suka nggih. Terus pripun nggih, al jaza niku mboten trima nggih. Wal lisan, dan juga menahan lisan, anit tasyaki, saking madul, saking ngeluh niku. Ternyata sabar niku konsekuensine nggih berat nggih. Ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, temriki kalau seseorang itu bisa sabar,
bisa mengendalikan dirinya dari ketidakrelaan terhadap ujian dan cobaan itu. Dari gremeng, moring-moring, menggerutu. Kemudian juga menahan lisan untuk tidak mengeluh kepada yang lain. Sambatan, anit tasyakki, wat tasakhut, dan juga marah-marah. Niki konsekuensi daripada sabar. Sabar kados ngoten. Wal jawarih, dan juga menahan anggota badan saking nopo an latomil hudud, saking memukul-mukul wajah boten trimo kali ujian cobaan. Biasanya sing mukul-mukul wajah niki biasane tiang setri ketika ditinggal sedo sing jaler boten kuat, kadang rambute dicakar-cakar, mantun ngoten wasyakil juyub, dan merobek-robek napa bajune, terus niki napa niki leher bajune dirobek-robek. Nah, ternyata sabar niku konsekuensine nggih berat. Kalau kita sudah bisa, bisa habsun nafsi, nahan diri, bahwasannya dia ingat ini adalah qadarullah, takdir saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saat ini kudu nyadari nek niku saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun mantos mboten trimo nek tiyang sing beriman pertama kali mendapatkan ujian cobaan, entah itu tiyang ingkang disenengi, entah bojone sing wedok, entah bojone sing jaler sedo, nopo sing diucapaken pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Yogane dipundhut kalian Allah Subhanahu wa ta'ala sing disenengi buah hatine pertama kali nopo? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Empun ngantos hanya sekedar membunyikan lafaz itu tanpa meresapi maknanya. Kalau kita resapi niku tenang hati. Inna, sesungguhnya kita itu lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kita nanti juga akan kembali kepada Allah. Nah, berarti kita ini adalah milik Allah. Semua yang kalau kita melihat seperti halnya milik kita, sebenarnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedanten nopo sing kita usahakan dalam kehidupan dunia, sedanten niku milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di pengajian niki nggih keranten Allah, milik Allah, sedanten badan kita, usaha kita, sholat kita, ibadah kita, korban kita, harta kita, anak-anak kita, istri kita, sedanten itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari sebenarnya pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Yoga yang kita cintai itu juga milik Allah, pemberian dari Allah, kemudian Allah ngambil, ya silakan. Kalau seseorang sabar temriku wonten pahala yang besar dari ujian dan cobaan itu.
Kalau seseorang bisa habsun nafas ketika sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sadar temriku, saged menahan diri dari emosi, dari sikap tidak terima. Terkadang boten sumerap. Kadang ketika kita mengaji itu kita paham itu. Namun ketika ujian dan cobaan itu datang, disitulah kembali godaan orang-orang di sekitar ataupun lingkungan niki nggih butuh penguat-penguat saking keluarga kalau dirinya tasik dereng saged kuat. Terkadang seseorang niku langsung di awal ujian cobaan datang mboten terami. Kene opo ya Allah kok aku? Kene opo kok enggak selain aku? Aku gak kuat ya Allah. Subhanallah. Kense. Nggih. Kalau kita lihat Allah menguji seseorang, nggih. Sebenarnya temriku wonten hikmah ingkang besar. Kenapa jenengan dipilih? Kenapa tidak yang lain? Berarti temriku wonten karunia yang besar kalau kita betul-betul merenungkan. Kalau kita sabar, insya Allah jenengan derajat jenengan niku loh diangkat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan panjenengan sudah optimis. Setelah ujian datang, insya Allah setelah itu ada kebaikan-kebaikan di dunia ini yang luar biasa. Allah ingin ngangkat derajat jenengan. Lah nek mboten sabar, berarti nggih mboten kuat derajat. Lah temriki habsun nafas. Dari lisan juga begitu. Dan dikatakan sabar niku ketika di awal ujian datang. Bukan kok setelahnya beberapa jam kemudian baru bisa sabar. Awalnya mboten saged. Kemudian beberapa jam, setengah jam atau beberapa hari baru bisa sabar, niki mboten dikatakan sebagai sabar. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika seseorang itu mendapatkan ujian seketika itu. Baru kemudian kalau dia bisa sabar, berarti niku berarti betul-betul dia bisa sabar. Mudah setelahnya niku. Kanjeng Nabi nate melewati suatu kuburan. Mantun ngonten wonten tiang setri, orang perempuan atau seorang wanita sedang berada di kuburan suaminya yang baru saja meninggal dunia. Dia dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, isbiri, sabarlah. Dan ternyata wanita niku mboten trimo dan mengatakan kepada Rasulullah, nggih istilah bahasa kita itu sabar-sabar. Kamu bisa mengucapkan sabar-sabar karena kamu tidak tertimpa musibah ini. Musibah ini tidak mengenai kamu. Andai kata musibah ini mengenai kamu, bisa jadi kamu tidak bisa sabar. Langsung Kanjeng Nabi pergi. Setelah Kanjeng Nabi pergi, tiang setri niku wau dibejani kali tiang lintu. Iku mang Kanjeng Nabi loh. Mantun ngoten dia merasa bersalah. Cari waktu untuk mendatangi Rasulullah SAW. Datanglah dia ke rumahnya Rasulullah SAW mencari Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah itu tidak memiliki penjaga, security, nopo mboten wonten. Jadi wanita ini ketika menemui Rasulullah nggih mudah banget.
Bahkan seorang wanita ini mendapati heran, ternyata Rasulullah tidak ada yang menjaga beliau. Mantun ngoten masuklah dan menemui Rasulullah. Wanita ini minta maaf tenggene Kanjeng Nabi atas kata-katanya tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabaran itu, pada hakikatnya sabar yang sebenarnya itu ketika ujian itu langsung jebret datang dia sabar. Nikulah hakikatnya sabar. Berarti dia bisa sabar. Mboten nunggu berapa menit, berapa jam, mboten. Kemudian tingkatan-tingkatan manusia di dalam menghadapi ujian dan cobaan niku macam-macam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan di antaranya inggih punika temriki wonten sekawan tingkatan. Dan tingkatan ingkang paling rendah inggih punika maqamul ajiz. Makom ingkang lemah. Makom ingkang lemah niku adalah makom yang mana seseorang ketika mendapatkan ujian dan cobaan niku mboten kuat. Mboten saged nerami, nggih. Mboten seneng, nggih. Mboten trima muring-muring, nggih. Bahkan terkadang itu uring-uringi mboten uring-uring tiang. Sing diuring-uring Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nggih. Nah, niki maqamul ajiz. Kemudian wasyakwa terus ngoten, sukae ngeluh, sukae sambatan ten gene lintune. Nggih. Titik-titik sambatan. Menghadapi kesulitan di tempat kerja sambatan. Nopo sing dihadapi di rumah tangganya sambatan, didik anak sambatan. Nggih. Sampai bayar SPP ini anak nggih sambatan. Temriki ngeluh syakwa. Lah temriki niki maqamul ajiz. Nggih. Kemudian tasakhut. Tasakhut niki lebih tinggi lagi, mboten hanya sambatan, tapi muring-muring. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, muring-muring. Nggih. Terus beliau wahada la yaf'aluhu illa aqallun nasi aqlan wa dinan. Ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang kurang dewasa dan agamanya kirang. Terus beliau seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia nggih kados ngeten iki. Kehidupan dunia niku kehidupan nggih amal. Nggih. Kehidupan rekoso. Harus banyak sabar. Bermuamalah kali tiyang nggih butuh sabar. Bermuamalah kali kanca nggih butuh sabar. Sampai sama istri, istri sama suami, sama anak-anak nggih butuh sabar. Dengan orang tua, dengan tetangga, dengan paman, bibik, butuh namanya kesabaran, namanya hidup di dunia. Nah, temriki. Kemudian makom yang kedua inggih punika maqamus sabr. Niki atasih niku wau maqamu syakwa ataupun tasakhut sing muring-muring boten purun sabar. Yang kedua atasnya inggih punika maqamus sabr. Sabar tingkatane luwih dhukur kalian ingkang pertama. Al maqamus salis ingkang maqam ingkang ketiga, derajat ingkang ketiga ingkang luwih dhuwur malih
maqamur ridho. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Musibah cobaan niku ridho. Berarti makome luwih dhuwur timbangane sabar. Kalau sabar niku ati niku tasik ya napa istilahnya iki ujian iki teko Allah. Sadar saking Allah, aku kudu sabar. Dan nek ridho ikhlas bener mboten enten rasa ya napa. Kemudian yang keempat niki makom ingkang paling tinggi inggih punika maqamus syukur. Bersyukur. Kenging cobaan niku lho alhamdulillah. Nah, sinten niki? Tiang-tiang ingkang betul-betul imane derajate niki tinggi. Sampun tahu hakikatnya kehidupan. Sampun biasae diuji kalian Allah, sabar mantun ngoten, dengan kesabaran itu dia mendapatkan nopo fadilah, keutamaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan sendiri keimanannya semakin tambah, semakin nikmat. Ketika mendapati cobaan, alhamdulillah syukur niki teguran Allah Subhanahu wa taala ngelingno aku wis suwe ora tau DP suwe gak tau nangis nang Allah Subhanahu wa taala, suwe gak tau sambatan ngeluh teng ngene Allah taala, mboten nate. Seringe sambatane nang menungso, alhamdulillah ditegur kalian Allah, bersyukur. Subhanallah. Niki derajat ingkang nomor sekawan. Nah, kalau kita lihat temriki makom-makom niku wau, makom ingkang tinggi, makom syukur, makom ridho. Nah, kita ini makomnya di mana? Antara makom yang pertama kalian makom ingkang kedua. Niku tasik niku. Kadang saged sabar, kadang nee supe ilmune lali, boten sabar, roto meneh anjlok malih ngene makom sing nomor pertama. Mungkin mantun ngaos, mantun inget malih terkait dengan sabar, saged sabar. Berarti temriki butuh inggih punika murojaah deres ilmu. Sering-sering hadir di majelis ilmu. Ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, berarti butuh lenggah tengene majelis ilmu supados saged sabar, kuat, semakin optimis dengan masa depan. Mboten kok semakin wonten ujian cobaan wis aku pusing, aku wis gak usah ngaji. Mboten, butuh penguat-penguat kados ngeten iki. Nah, makom sabar niki lho sing dianjuraken, diwajibaken kalian Allah Subhanahu wa taala, dan fadilahnya banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan sabar niku dengan beberapa macam kata yang menunjukkan sabar niku wonten 70 kali lebih, 70 lebih nggih, sampai 70 kali lebih kata yang menunjukkan sabar di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan berarti sabar niku sangat-sangat dianjurkan kalian Allah SWT. Tiyang boten saged ngelampai ketaatan tenggene Allah Subhanahu wa taala tanpa sabar. Tiyang boten saged ngelampai salat gangsal wekdal tanpa kesabaran. Tiyang boten saged ninggalaken nopo ingkang dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala tanpa kesabaran, boten saged. Meninggalkan dosa dan kemaksiatan tanpa kesabaran, boten saged. Begitu juga seseorang dalam kehidupan rumah tangga boten sabar,
mboten saged langgeng rumah tanggane. Nggih. Diluk mawon sudah cerai. Begitu juga bermuamalah dengan teman. Nggih. Lah sedanten dalam kehidupan dunia niku butuh kesabaran. Nah, keutamaanipun sabar niki nggih luar biasa. Di antaranipun pertama inggih punika sabar niku termasuk perkara ingkang diutamaaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Min azmil umur, termasuk perkawis ingkang diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat 43, surat Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabara, dan orang yang bersabar terhadap ujian dan cobaan, entah ujiannya itu dari sesama. Nek ujian saking langit niku biasanya kebanyakan tiang saged sabar, mudah untuk sabar. Nek ujian saking langit, sakit, nopo kecelakaan, alhamdulillah, nopo nggih. Tapi ujian saking menungso niku sing berat untuk sabar niku lho berat. Didolimi tiang untuk sabar niku nggih berat. Lah temriki Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, perintah dan memberikan anjuran agar kita bersabar. Walaman sobara, dan orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan. Inna dzalika, sesungguhnya perbuatan itu, sabar dan memaafkan, lamin azmil umur, termasuk hal-hal yang memang diperintahkan kalian Allah, termasuk perbuatan ingkang diutamaaken kalian Allah. Tiang ingkang saged melaksanakan hal tersebut berarti derajat tinggi diangkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan dunia niku nggih darul bala, darul ibtila. Kenikmatan yang ada di dunia ini mesti muqabil. Muqabil niku wonten tebusane. Mesti wonten mboten sekecoe. Ten dunya niki mboten enten nikmat sing murni nikmat. Mboten enten. Mesti wonten kenikmatan, tapi di situ mesti wonten taab atau capeknya. Entah capek dalam mencapainya, entah capek ketika menikmatinya, mantun ngonten jenuh ketika terus menikmatinya. Mboten enten sing pripun nggih. Sakniki pun digambaraken pados tedha prasmanan sing enak ten pundi. Goleki adoh nggone ataupun dekat pun perlu adanya usaha temriku. Benten kalian ten surga. Kalau di surga sana nikmat itu nikmat yang memang tidak ada capeknya. Makanan yang dimakan satu gigitan nikmatnya luar biasa, gigitan berikutnya lebih nikmat lagi. Nah, temriki. Berarti nggih butuh kesabaran, itu butuh kalau kita hidup di dunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara hal ataupun perkara yang memotivasi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala niku zat ingkang moho sabar. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kalau kita melihat makhluknya yang diciptakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala,
dihidupkan kalian Allah, dilahirakan ten bumi, disukani rezeki, kemudian dikasih nikmat, tapi ternyata ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Ada yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mites mateni mereka yang tidak percaya adanya Allah, kemudian yang menyekutukan Allah dengan sesuatu? Boten. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap sukani rizki. Kanjeng Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nate dawuh, ma ahadun asbara ala adza yasma'uhu minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dibandingkan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap nopo? Terhadap adza niku napa nggih? Godaan. Adza niku kados ujian dan cobaan, yasma'uhu, mungkin celaan ataupun hal-hal yang tidak enak didengar. Dibandingkan kalian Allah, Allah niku luweh sabar terhadap ujian cobaan yang Allah dengarkan. Napa to mriki? Innahum yaj'aluna lahu niddan. Sesungguhnya mereka manusia-manusia yang menyekutukan Allah SWT, mereka itu loh diciptakan kalian Allah SWT, tapi setelah diciptakan ternyata menjadikan tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluna lahu waladan, dan menjadikan untuk Allah itu anak-anak. Anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'adzalika, meskipun demikian Allah tahu, Allah mendengar apa yang mereka lakukan, menyekutukan Allah. Allah ngerti, Allah dengar kata-kata mereka. Meskipun demikian, yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim, Allah tetap ngasih rezeki mereka, Allah tetap memberikan kesehatan buat mereka, wa yu'tihim, dan memberikan apa yang dia cita-citakan, yang dia inginkan. Nah, temriki kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala mawon kados ngoten, berarti kita itu siapa? Dengan anak kita, dengan siapapun, maka di sini dibutuhkan namanya kesabaran. Niki ingkang angka pertama, bahwasanya sabar niku termasuk sesuatu yang diutamakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang angka kalih inggih punika, sabar itu merupakan akhlake para nabi dan para rasul. Para nabi kalian para rasul niki akhlakipun inggih punika sabar, sebagaimana apa yang disebutkan kalian Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifli kullum minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzul Kifli sedanten niku lho tiang-tiang ingkang sabar. Masya Allah. Berarti contoh kita para nabi, para rasul, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun orang yang begitu sabarnya. Ketika beliau berdakwah ten Taif, pripun nopo ingkang dialami kalian Kanjeng Nabi? Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, tapi ternyata imbalannya mereka melempari batu sampai beliau berdarah-darah. Ketika malaikat
yang menjaga gunung mendatangi Rasulullah SAW, menawarkan untuk ditimpakan gunung itu kepada mereka, tapi Kanjeng Nabi SAW bejo, jangan. Mudah-mudahan ya, muncullah generasi-generasi baik, generasi-generasi yang beriman ya, dari mereka. Niki kesabaran Kanjeng Nabi SAW. Sehingga dakwah ternyata alhamdulillah menyebar sampai ke Jazirah Arab, sampai ke kita. Kemudian yang ketiga, niki sampun isya napa? Dereng nggih. Oh nggih. Ingkang angka 3, sabar niku sifatnya orang yang beriman. Dikatakan beriman niki kan keranten Allah sampun nyebutaken dalam Al-Qur'an. Adapun kita raba pada diri kita, apakah benar kita sudah bisa bersabar? Kalau memang bisa bersabar, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang disebutaken dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Orang-orang yang beriman itu nanti pada hari kiamat ternyata mendapatkan derajat ingkang tinggi, kantuk kamar ingkang mulya, tinggi banget, ghurfah, kamare tinggi, derajatnya tinggi, bima sabaru, karena sebab kesabaran yang mereka lakukan. Nah, ini luar biasa. Mriki ternyata wonten fadilai disebutaken langsung ten ngene firman Allah niku wau, kantuk derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sabar ingkang angka sekawan inggih punika tiyang ingkang bersabar terhadap musibah yang menimpanya, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah agar diberi pahala atas musibah tersebut, kemudian diganti dengan yang lebih baik, temriku akan diganti kalian Allah dengan yang lebih baik. Temriku wonten hadis ingkang diriwayataken kalian Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, kata beliau mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sakderenge beliau menjadi istrinya Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, tusibuhu musibah, dia terkena musibah, tertimpa musibah, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku ini. Sampun mantun moco inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa niki, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Illa ajarahullahu fi musibati, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala buat dia, wa akhlafalahu khairan minha, dan Allah memberikan ganti kepada dia yang lebih baik. Entah diganti di dunia ini dengan yang lebih baik di dunia ini, atau diganti yang lebih baik nanti di akhirat nanti. Nah, kemudian Ummu Salamah bercerita, falamma tuwuffiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amaronin Nabi, aku pun mempraktekkan apa yang aku pelajari, apa yang Kanjeng Nabi perintahkan kepadaku. Aku ucapkan doa tadi itu, diamalaken mantun ngahos saking Kanjeng Nabi, mantun ngoten ketika musibah datang dipraktekkan doa niku wau, inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, jebret, beliau pun mengucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian beliau mengatakan, falamma tuwfiya qultu fi nafsi, setelah Abu Salamah meninggal dunia dan aku mengatakan doa ini, aku dalam hatiku bertanya, man khairum min Abi Salamah, siapa laki-laki yang lebih bagus daripada Abu Salamah, lebih baik daripada Abu Salamah. Mantun ngoten, ternyata summa azamallahu li, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah menginginkan untukku memang betul-betul diganti kalian Allah yang lebih baik. Fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah ganti dengan Rasulullah, dan Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Ini luar biasa. Nah, temriki Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika kita sudah tahu, ketika seseorang mendapatkan suatu musibah, nopo mawon, keranten sedanten niku milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Sandale ilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Optimis. Tiyang nek sering donga kados ngoten niku. Pertama, nggih deket kalian Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia semakin husnudzon kalian Allah. Yakin aku mariki mesti ono rezeki sing luwih gedhe. Nggih. Yakin semakin husnudzon kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nggih, ternyata sabar niku nggih berat. Nggih, butuh mujahadah. Nggih. Nah, kiat-kiatipun nopo? Kiat-kiatipun pertama nggih niku sing paling penting ilmu. Nggih. Sak pinter-pintere tiyang tapi mboten gadah ilmu jenenge sabar. Nggih. Nggih mboten saged sabar. Kadang yang punya ilmu saja untuk mempraktekkan itu kadang dereng saged. Berarti niku butuh nopo? Butuh taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Pertama butuh ilmu, butuh ngertos, oh iya keutamaane sabar kaya ngono. Sehingga ada azam, ada tekad untuk melakukan sabar itu. Nah, meskipun suwae. Nggih. Karena tanpa ilmu, nggih, sinten mawon, nggih, sulit untuk mempraktekkan itu karena belum tahu apa itu sabar. Nggih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menceritakan kisahnya sinten Nabi Musa kalian Nabi Khidir. Nabi Musa digengken sabar kalian Nabi Khidir. Nek sabar insyaallah lulus. Nah, ketika naik perahu gitu, ternyata perahu ini dipeceli kalian Nabi Khidir. Nabi Musa nggih heran, loh kenapa Nabi Khidir kok nah digengken mendel mawon asline. Mboten kantuk tanglet, tapi ternyata mboten sabar, akhirnya tanglet pula. Terus derek perjalanan malih, ketika mendapati nopo jenenge tembok doyong matur ngoten nggih. Padahal penduduk itu mriku ketika ditamoni mboten nyukani suguhan napa-napa. Lah kok Nabi Khidir napa
nggih ngedekaken apa jenenge tembok niku wau dibangun malih dilurusaken. Akhirnya nggih heran Nabi Musa. Tanglet malih. Kenapa Nabi Khidir kok melakukan itu? Nah, ternyata Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang mana kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Karanten syariate Nabi Musa benten kali syariate Nabi Khidir. Dados ilmu ingkang pertama. Nomor kali butuh taufik, berarti meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan terus dibimbing kalian Allah, sehingga ketika kita membutuhkan untuk mengamalkan ilmu temriku ingat, oh iya sabar. Kemudian yang ketiga inggih punika ketika seseorang menghadapi suatu ujian dan cobaan, ingat ini Allah SWT menginginkan hal itu. Ada kebaikan-kebaikan di balik itu. Kemudian juga ingat bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula aturaken nggih pada kesempatan kali ini, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga diselamatkan dari segala ujian dan cobaan. Ketika ada ujian dan cobaan itu datang, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, diberikan kesabaran dan diberikan kebaikan-kebaikan setelah itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.